Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah semoga kabar kalian fi sihatin wa afiatin ya. Oke, baik. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas ya strategis for classroom management. Jadi strategi kita sebagai guru untuk memanage kelas itu harus seperti apa? Ya, ketika di dalam kelas maksudnya ya. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita bisa mengelola kelas ini, mengelola kelas yang kita ampu ini menjadi kelas yang sehat. Itu. Itu yang pertama seperti itu. Nah, karena nanti yang kedua kita harus memikirkan ya kelas itu bagaimana kelas itu bisa secara jangka panjang ya iklim yang sehat yang tadi sudah kita bentuk itu dapat tercapai. Jadi tidak hanya untuk satu kali dua kali pertemuan saja, enggak. Tapi bagaimana apa yang sudah kita tanamkan itu bisa long lasting, ya, bisa terus menerus itu. Nah, dan yang ketiga ya upayanya adalah bagaimana kita bisa mencegah ya tindakan preventif kalau misalkan ada tindakan yang mengganggu begitu ya atau mungkin yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi standar di dalam kelas Anda ya harus kita lakukan tindakan preventif. Oke. Well, eh, apa saja ya? Sekarang coba kita lihat dulu ya. Jadi manajemen kelas yang efektif membutuhkan strategi yang tepat. Jadi guru tidak bisa hanya mengandalkan aturan, tetapi juga perlu pendekatan yang terencana agar kelas tetap kondusif. Jadi gitu, kita harus punya pendekatan yang terencana. Nggak bisa kita serampangan, kemudian apalagi tanpa aturan ya, tanpa peraturan yang jelas. Maka di pertemuan pertama itu kontrak harus jelas, penilaian juga harus jelas, biar tidak menimbulkan apa kegaduhan. Ya, rule of the game-nya harus dijelaskan di awal, gitu ya. Ya, seperti mata kuliah kita ini di awal sudah saya jelaskan. Ya, Anda akan mendapatkan nilai A ketika bla 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 bla. Apa yang harus Anda lakukan? Seperti ini dan seperti itu. Itu harus jelas di awal. Aturannya harus jelas. Gitu. Apakah aturan saja itu cukup? Enggak. Ya, tugas guru selanjutnya adalah bagaimana kita membuat pendekatan dan usaha nyata bagaimana kelas itu dapat berjalan sesuai dengan aturan dan tentunya kondusif. Oke. Nah, makanya strategi manajemen kelas ya ini dapat berupa sifatnya preventif ya, pencegahan. Artinya kalau misalkan ada yang mencoba tidak sesuai dengan apa yang sudah kita atur ya, mencoba untuk break kondusivitas ya, maka kita perlu melakukan tindakan preventif gitu. Nah, saya beri contoh misalkan kalian ada yang UTS-nya hampir terlambat mengerjakan UTS. Ada yang presensi kehadirannya belum klik-klik-klik gitu kan, belum dicek. Betul. Nah, itu juga saya melihat itu kalau ini diteruskan, saya biarkan, maka tidak akan kalian lulus di mata kuliah ini kan eman-eman gitu kan. Nah, makanya sebagai bentuk preventif ya, biar kelas itu sesuai dengan aturan yang sudah kita sepakati bersama, sudah disosialisasikan, maka kalian saya ingatkan. Tuh. Nah, termasuk juga apa tugas-tugas ya pertanyaan-pertanyaan reflektif yang saya berikan di setiap pertemuan itu juga harus di bukan harus ya sunnahnya itu dikerjakan juga gitu kan di kolom komentar sim learning. Makanya itu masuk dalam kriteria penilaian gitu. Kalau ada yang belum, saya ingatkan. Nah, ini termasuk tindakan preventif agar teman-teman bisa mencapai tujuan dan juga tentunya mendapatkan nilai yang sempurna gitu ya. Kemudian intervensi saat masalah muncul ya maupun pengembangan jangka panjang. Oke.
Nah, selanjutnya, strategi manajemen kelas adalah pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan guru untuk menjaga keteraturan, meningkatkan partisipasi, dan mengurangi perilaku mengganggu di kelas. Gitu kan. Misalkan nih, kita lagi ngajar, ada yang apa ketuk-ketuk bangku terus gitu kan, ya kita samperin. Kita samperin, ya kita ingatkan dengan baik, gitu. Atau mungkin ada siswa yang ngobrol sendiri, ya kita cukup seperti itu. Ahem, ahem. Nah, baik, saya tunggu dulu ya. Oke, Pak Guru tunggu dulu. Diselesaikan dulu ngobrolnya. Kalau sudah, nanti kasih tahu ya. Oke, Pak Guru tak istirahat dulu. Nah, pasti dia akan, kalau dia kejiwaannya, murid-murid itu kejiwaannya masih bagus, maka dia akan langsung berhenti, gitu, tanpa Anda harus marah-marah gitu kan, tanpa Anda harus melempar. Kalau dulu kan enggak ya, ke guru-guru zaman dulu itu kan ada yang model model galak killer gitu kan, langsung penghapusnya terbang, curut dot gitu. Nah, oke, itu ya. Jadi eh, ketika ada perilaku yang mengganggu di kelas, Anda segera tangani itu, ya, karena itu sangat berpengaruh terhadap teman-teman yang lain, siswa-siswa yang lain yang ingin mendengarkan atau mungkin mengerjakan sesuatu yang sedang Anda berikan gitu kan. Gitu. Biasanya ya ketika tugas kelompok gitu kan, ada kelompok A itu belum selesai, B belum selesai, nah yang C sudah selesai. Nah biasanya kalau sudah selesai itu geger sendiri kan gitu. Nah itu bisa Anda sampaikan dengan baik. Oke, itu strategi Anda bagaimana Anda memanage kelas. Oke. Nah, strateginya ada tiga. Tadi di Mokopdimah sudah saya sampaikan ya. Yang pertama, preventive strategies. Bagaimana Anda mencegah munculnya masalah. Misalnya dengan menetapkan aturan sejak awal, menciptakan suasana positif, dan memberikan instruksi yang jelas. Jadi, kalau instruksi itu nggak jelas juga pasti bikin gaduh ya. Wah, rasanya nggak enak kalau instruksinya nggak jelas gitu kan. Wah, ini yang dimaksud gimana toh? Ini gimana sih? Harusnya gimana sih? Oh, wah itu ada artinya apa? Meskipun kalau anak-anak Anda, murid-murid Anda itu tidak apa ya, tidak menyampaikan secara lisan, tapi ketika psikis mereka itu bertanya-tanya, kemudian ada yang ganjel, itu rasanya nggak kondusif gitu. Karena yang kita ajar itu manusia, bukan robot, gitu kan. Jadi kita harus apa namanya perhatikan ya sesuai video kita sebelumnya, kita harus perhatikan baik itu jasmani maupun rohaninya, fisik dan psikisnya gitu. Ya, oke. Yang kedua, intervention strategis. Jadi saat terjadi perilaku mengganggu seperti memberikan teguran ringan, memodifikasi tugas, atau melakukan konseling gitu kan. Anda datangin ada masalah apa, kenapa kok ngantuk, kenapa kok belum dikerjakan PR-nya gitu kan. Gitu. Jadi ya, ini guru harus bisa belajar ilmu psikologi gitu ya. Dan yang ketiga, developmental strategies ya. Setelah preventive, intervention, ada developmental strategies yaitu membangun budaya kelas jangka panjang dengan menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab dan kolaborasi. Jadi pertama preventifnya dulu ya. Anda berikan aturan-aturan yang jelas dulu. Oke, kemudian apa namanya, ciptakan suasana belajar yang positif, yang kondusif, berikan tugas yang jelas, gitu kan. Nah, kalau misalkan ada perilaku yang mengganggu, Anda datangin, ada ya kondisikanlah sebaik mungkin. Nah, nanti upaya-upaya Anda itu bagaimana caranya bisa terus ya terus-menerus sampai menjadi sebuah budaya lingkungan belajar mengajar yang kondusif dan positif ya, sehingga nanti developmental strategis bisa terrealisasi dan Anda akan menjadi guru yang
diidam-idamkan, yang dinanti-nantikan kehadirannya oleh siswa-siswa Anda. Oke, ya, baik. Penerapan dalam pembelajaran bahasa, Anda bisa gunakan ya variasi metode, beberapa variasi si role play, diskusi kelompok gitu kan. Ya, jadi tidak hanya ini saja ya. Anda bisa apa ya, menegur siswa-siswa Anda ketika melakukan kesalahan tanpa mempermalukan mereka. Oke, itu ya dicatat ya. Anda boleh menegur, boleh memarahi siswa-siswa Anda, tapi jangan permalukan mereka. Oke, mereka adalah manusia yang tentunya punya aspek yang harus dipenuhi, yaitu aspek apa? Aspek dihormati. Begitu ya. Meskipun siswa Anda, meskipun itu murid, gitu. Oke, ya. Oke, nah ini akan menjadi modal yang luar biasa ya bagi Anda dan bagi siswa ya ketika lingkungan belajarnya positif. Oke, ya. Kemudian kesimpulannya strategi manajemen kelas harus fleksibel. Anda harus fleksibel, nggak boleh kaku sesuai dengan kondisi siswa dan situasi kelas. Ya, guru yang terampil mengombinasikan strategi preventif, intervensi, dan pengembangan akan lebih mudah menciptakan kelas yang kondusif gitu ya. Jadi bagaimana sekarang caranya Anda menjadi guru, menjadi konselor, menjadi bapak, menjadi kakak, dan juga menjadi teman bagi siswa-siswa Anda. Oke. Nah, itu ya. Refleksinya adalah silakan analisis strategi manajemen apa yang menurut Anda paling efektif untuk mencegah gangguan di kelas. Bagaimana cara Anda mengatasi ya yang paling efektif untuk mencegah gangguan di kelas. Oke, silakan jawab di kolom komentar Simulamin ya. Oke, that's all for today. Thank you very much. Insya Allah kita akan berjumpa di video-video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.